Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai internet, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah PLG atau biasa kita sebut Politik Lingkungan Global dari Hubungan Internasional UNY. Kami beranggotakan saya sendiri, Nabil Makarim, kemudian ada Arman Ali Hasan, kemudian ada Yunita, Nadina Asya, dan juga Aulia Nabila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan paper kami yang berjudul Partisipasi Generasi Z dalam Mendorong Sustainable Cities melalui studi kasus implementasi Jaklingko di Jakarta. Langsung aja kita check out. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Kalian semuanya sebelumnya udah tahu belum sih apa itu SDG? SDGs yaitu Sustainable Development Goals merupakan poin-poin atau target-target yang dicanangkan oleh negara-negara di PBB pada tahun 2015 untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik dengan menargetkan beberapa sektor-sektor sosial seperti perekonomian, kemiskinan, kemudian juga terkait dengan lingkungan, yang mana nantinya target-target itu diimplementasikan di masing-masing negara sesuai dengan keadaannya, dan di akhir nanti diharapkan dapat membuat dunia ini menjadi lebih baik. Nah, di antara poin-poin atau target-target dari 17 SDGs itu ada nih satu target, yakni nomor 11, yang mana target itu adalah Sustainable Cities and Communities, yang menargetkan kota-kota di seluruh dunia itu dapat menjadi kota yang berkelanjutan dalam makna segala sesuatunya bisa terintegrasi, kemudian bisa menyediakan baik itu perumahan, kemudian pelayanan yang nyaman bagi warganya. Karena perlu kita ketahui bahwa kota-kota di seluruh dunia itu meskipun secara geografis mereka tidak begitu besar, ya, tidak mengambil porsi yang besar daripada suatu negara, tetapi kota-kota ini merupakan pusat-pusat atau jantung baik itu perekonomian, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks paper kami ini yang mengambil studi kasus di Jakarta, lebih spesifiknya yakni terkait dengan Smart City, yang salah satu programnya adalah Jaklingko. Kami memandang bahwa ini merupakan salah satu bentuk implementasi SDGs nomor 11 yang utama di bidang teknologi, cukup berhasil, sistem integrasi dan pembayaran, tarif, dan rute, serta pengelola big data yang dimulai untuk transportasi Jabodetabek dan akan terus berkembang ke area dan bidang lainnya. Kenapa sih Jaklingko ini bisa ada? Jaklingko ini diadakan sebagai upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga dan juga untuk mengurangi dampak lingkungan dari polusi udara. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan dengan SDGs nomor 11, yang mana salah satu indikatornya adalah pada tahun 2030 nanti kota-kota diharapkan dapat menyediakan sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua kalangan, baik itu perempuan, laki-laki, tua, muda, rentan, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga ada nih kaitannya, kita kaitkan juga dengan generasi Z, yang mana kita ini kan ya. Generasi Z sendiri adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 dan ke atas, yang mana mereka itu sangat dekat dengan internet dan gawai, ya. Dan menarik untuk kita ketahui bagaimana sih kaitannya antara SDGs nomor 11 ini dengan juga program Jaklingko yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta dan generasi Z yang sangat dekat relevansinya dengan implementasi program Jaklingko ini. Oke, pendahuluan sudah, sekarang kita masuk kepada rumusan masalah. Di sini kami mengangkat rumusan masalah apa sih partisipasi sosial generasi Z dalam mendorong sustainable city atau smart city melalui studi kasus implementasi transportasi Jaklingko di Jakarta. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Kita masuk ke konsep sustainable cities and communities gitu kan, SDG 11 nih.
Jadi sustainable cities and communities ini merupakan poin ke-11 dari 17 poin yang berkelanjutan oleh SDGs kan. Akibat konsentrasi penduduk, infrastruktur perumahan dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi ini, kota-kota itu sangat rentan gitu terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, terutama seperti itu kan. Karena itu untuk membangun ketahanan perkotaan menjadi hal yang sangat krusial gitu loh. Karena hal ini itu demi mencegah yang kerugian manusia, sosial termasuk ekonomi kan. Sementara peningkatan yang berkelanjutan seperti urbanisasi ini juga diperlukan untuk melindungi lingkungan dan mengurangi risiko bencana serta perubahan iklim yang ada. Oke. Kemudian selanjutnya adalah konsep smart city. Jadi konsep smart city itu adalah berawal dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu kota agar lebih terintegrasi melalui peningkatan infrastruktur teknologi, khususnya ICT, Information, Communication, and Technology. Kemudian dengan cara memadukan infrastruktur fisik yang ada di kota dengan aplikasi-aplikasi perangkat lunak serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan seiring berjalannya waktu perkembangan konsep smart city ini dapat bertujuan untuk mengembangkan solusi yang cerdas dalam menghadapi tantangan urbanisasi gitu yang kian meningkat dengan ditambahnya globalisasi dan perubahan iklim yang ada. Jadi alasan lain yang juga mendukung perkembangan gagasan smart city ini adalah karena meluasnya penggunaan perangkat teknologi telepon genggam dan laptop, gadget, mobile device, serta internet di kalangan masyarakat ini diharapkan dengan luasnya dimensi perkotaan dan adanya kebutuhan untuk menjaga lingkungan dari polusi dan konsumsi energi ini, smart city ini diharapkan dapat membantu SDG 11 tadi gitu. Jadi terhitung hingga tahun 2023 ini telah banyak survei yang dilakukan untuk mendalami bagaimana sih karakteristik Gen Z ini, dan dari banyaknya survei yang telah dilakukan ditemukan beberapa nilai yang terlihat dalam generasi ini gitu. Gen Z ini dideskripsikan sebagai generasi yang sangat sadar mengenai eksistensi dirinya dan sekitarnya juga. Mereka juga dikenal inovatif, terus realistis gitu. Selain itu, Gen Z ini juga diklaim menjadi generasi yang mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang terbaik dan inklusif gitu, yang berdampak pada pola pikir Gen Z itu sendiri, yang seperti yang lebih dapat menerima tren yang sedang berkembang di dunia ini, terutama di dunia maya gitu kan. Kemudian faktor-faktor yang ada dalam pribadi Gen Z ini membuat mereka itu menjadi lebih peduli akan isu-isu lingkungan sebenarnya gitu loh. Dan mereka ini sebenarnya punya semangat gitu untuk berkolaborasi menuntaskan masalah lingkungan ini gitu. Maka dari itu Gen Z ini memegang peranan yang sangat penting yang dapat mewujudkan SDGs ini gitu. Lalu, dalam rangka meningkatkan kualitas kota Jakarta menjadi sebuah kota smart city, pemerintah kota Jakarta merilis aplikasi bernama Jaklingko. Nah, Jaklingko sendiri merupakan suatu platform aplikasi yang dirilis oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, PT Jaklingko Indonesia, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi super yang dapat melakukan berbagai macam hal di dalamnya, seperti pembayaran kredit, listrik, PDAM, voucher game, dan juga untuk keperluan transportasi yang sudah terintegrasi di dalamnya seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KAI komuter. Nah, aplikasi Jaklingko ini sudah dirilis pada tahun 2022 lalu dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas transportasi dan mendorong konsep sustainable city. Akan kami lanjutkan terkait relevansi dari seberapakah relevan Jaklingko ini keadaannya di lapangan. Seperti yang kita lihat di PowerPoint ini ada beberapa screenshotan dari aplikasi Jaklingko, dan yang kita lihat ini ada lebih dari 100.000 orang yang telah mendownload aplikasi Jaklingko ini, tetapi aplikasi Jaklingko ini memiliki rating yang tergolong cukup rendah, yakni 2.3 dari 5 rating.
Dalam komentar yang ada juga terlihat bahwa sebagian besar pengguna itu merasa kecewa karena ada beberapa kesalahan dari aplikasi tersebut, seperti rute yang tidak bisa terbaca dan juga sistem yang keadaannya tidak bisa diperbaiki gitu. Genzi sendiri dalam hal ini sangat menyambut baik sebenarnya adanya aplikasi dari Jaklingko ini. Namun, jika pengalaman penggunaan dan layanan yang diberikan masih jauh dari kata layak, maka ide yang sangat bagus ini, ide yang sangat cemerlang ini hanya akan bagus menjadi ide saja, tetapi secara eksekusi atau secara implementasi masih sangat jauh dari target awal dibuatnya Jaklingko ini. Dan pada akhirnya sebenarnya Jaklingko sendiri itu sangat linear dengan Smart City yang mengedepankan integrasi antara fasilitas fisik dengan infrastruktur dunia digital gitu, yang harapannya dapat menjadikan Jakarta sebagai kota yang sustainable city dan lebih maksimal menjamin hak-hak penduduknya. Jadi yang dapat disimpulkan bahwa meskipun masih banyak hal yang harus diperbaiki, Jaklingko memiliki potensi untuk mewujudkan sustainable city yang sesungguhnya di Jakarta. Dan Gen Z sendiri juga memiliki peran penting dalam pencapaian target Sustainable Development Goals nomor 11 ini. Dan partisipasi mereka dapat mendorong sustainable city melalui implementasi aplikasi Jaklingko ini. Bahwa Gen Z memiliki peranan yang sangat vital dalam masyarakat tidak hanya di Jakarta saja, selain karena jumlah Gen Z yang sangat banyak dan akrab dengan dunia digital, pada tahun 2030 nanti, yakni target tercapainya target-target Sustainable Development Goals, Gen Z lah yang nantinya akan menempati banyak posisi penting di berbagai bidang. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.